Jadi tadi saya mengatakan ayat itu tadi merupakan 4 kemenangan. Jadi sampean hari ini itu dapat 4 kemenangan. Apa saja baca di Quran. Lah kok enak aku tuh jelasno. Baca dhewe langsung. Ya, 4 macam kemenangan hari ini. 1. Kemenanganmu macam-macam. Yang di Quran itu ada 4. Tak tambahin meneh. Saiki iki Jumat Legi. Jumat Legi ini pada tanggal 8 Juli 1633 Jumat Legi itu adalah dirubahnya tahun Saka atau tahun berdasarkan matahari menjadi tahun Hijriah. Itu Jumat Legi. Jadi datang bulan kok datang bulan salah, keliru meneh aku. Maksud saya ini hari bersejarah, maka jadikan ini momentum yang bersejarah betul. Karena pada hari inilah dulu tahun 1633 Masehi atau tahun 1555 tahun Saka Jawa. Disitulah atau 1403 Hijriah. Disitulah orang Jawa dan orang Indonesia mengubah perhitungan matahari pindah ke perhitungan rembulan. Dan itu dirintis oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, raja ketiga atau cucunya Panembahan Senopati yang kelak punya semua yang kita tempati ini, itu ya. Jadi ini penting banget Jumat Legi ini. Terus ini juga Isra Mi'raj, jadi langit dan bumi disatukan. Ini top banget ini, mulane stop. Makanya saya menyesal kenapa tadi sungkemnya cuma dari situ ke situ, mestinya tuh kok kono. Bisa tuh kok gerbang kono sampean. Aku sekarang udah kalau Pak Mokros gak tuh kok sampai kok kene wis semaput iki mang. Oke, saya persingkat. Tapi saya ini serius. Jadi saya tidak ngandani. Aku berpendapat miturut aku ngene iki. Kan kita selalu mengatakan gini. Mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kuwi sapa sing aran kuwi biyen? Termasuk tadi Pak KUA tadi juga sebenarnya tidak memahami amat ya, tidak lihat-lihat beneran. Jadi gini, di Quran tuh ada sakinah itu kata benda, tapi kalau kata kerjanya litas kunu, jadi wong lanang litas kunu nang bojone. Di Quran ada litas kunu fi, sama satunya litas kunu ila, atau litas kunu fihi atau fiha atau litas kunu ilaiha. Ada bedanya. Nek Allah memberi siang dan memberi malam, maka Allah mengatakan supaya engkau taskunu fil lail, engkau masuk dengan tenang ke dalam istirahat malam. Itu sesuatu yang pasif. Terus kamu diberi mawaddah di dalam dirimu, litaskunu fi, jadi itu sesuatu yang pasif, statis. Tapi kalau pernikahan itu bukan litas kunu fi tapi litas kunu ila. Jadi sakinah itu tujuannya, bukan keadaannya. Nah, jadi mestinya begini, kalau sakinah itu mudah-mudahan, tapi kalau mawaddah warahmah itu mesti. Jadi gak iso dideret mudah-mudahan, sakinah, mawaddah. Lho iki Gusti Allah tersinggung. Iki aku wis ngekai tenanan kok isih mudah-mudahan. Jadi alatnya untuk mendapatkan sakinah itu adalah mawaddah dan rahmah. Kui alatmu. Jadi mawaddah kui kompore, rahmah kui wajane pancine kok isine sakarepmu. Masak sakinah. Kan gitu. Ngono ceritane iki ngono kuwi. Jadi mawaddah warahmah itu alat untuk mencapai sakinah. Jadi kalimatnya ora iso mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nek aku Gusti Allah tak cengkewing. Aku sing ngekeki tenan lah. Mawaddah itu apa, Dik? Mawaddah kuwi magnet ning jero atimu, magnet ning jero atine bojomu. Kecenderungan dan dorongan untuk ingin terus-menerus menyatu, itu namanya wadah. Yang makronya namanya cinta. Tapi kalau cinta nanti ada dimensi mahabbah, hub segala macam. Tapi mawaddah itu pokoknya kowe iki pengennya bareng terus, kelet terus itu. Karpe. Jadi kalian diberi bekal untuk selalu punya kecenderungan memagnet satu sama lain, itu namanya mawaddah.
Nah, rahmahnya itu sak kabehane iki. Dadi mawaddah ning jerone awakmu, rahmane sak alam semesta iki. Wis gari kok jupuk sing endi? Dan itu sudah pasti. Allah itu memberi rahmat itu secara tanggung-tanggung. Wong apik dikai rahmat, wong elek dikai rahmat. Kowe tuku soto nganggo duit colongan, soto tetep enak. Koruptor kayak ya tinggal mobil ora kecelakaan ya. Karena rahmat Allah itu universal dan semuanya dikasih. Nah, sampean tinggal ngambil. Nah, mawaddahmu itu bekalmu supaya sakinah. Sakinah urung mesti. Wong bojoan kok sakinah terus gak. Kadang jutaan, kadang ngambek, kadang gak nyopo, kadang gak wawu, kadang lah gitu sih. Jadi sakinah itu maka disebut Allah ilaiha, bukan fiha. Karena sakinah itu malam sakinah, esok berdudut. Engko awane sakinah meneh, kesel meneh, berdudut meneh. Jadi sakinah itu dinamis, dia tidak pernah tercapai. Mulane awakmu kawin di dunia iki ki mek tryout. Sudah resmi secara Islam maupun negara, tapi ini tryout ning sedelet. Mek diluk iki urip di dunia iki, paling pol awakmu saiki wis umur 30 piro, paling pol upama oleh jatah 70 tahun wis top banget, berarti umur sampai umur 100. Tapi rata-rata wong Indonesia saiki ala kakean gula, kakean ginjel, kakean sembarang diluk embembet. Ini saya pakai bahasanya Pak Mukhlas ya. Coba. Saya menyesuaikan diri dengan Sohibul Bait. Aslinya kan saya halus dan sopan. Jadi pengantin berdua, coba saya kasih bayangan dikit aja. Dari Tuhan menciptakan Nur Muhammad, kemudian menciptakan alam semesta Big Bang, sampai ada Nabi Adam itu lamanya sekitar 19 miliar tahun. Terus dari Nabi Adam sampai sekarang itu belum sampai 100.000 tahun. Terus 100.000 tahun ini dinggo uripmu karo dinggo uripmu meng 0,0, jadi meng sedelet. Urip iki meng mampir ngombe. Semua prestasimu di dunia ini cuma rumah singgah, bukan rumah beneran. Jadi ning dunia itu tunggon membangun, tunggon sukses. Kalau kita nikah diniati engko resepsine iki ning swarga. Saiki iki yang meng try out kuwi mau. Toto-toto, golek-golek boto, digawe nglumpukno kayu-kayu, nanti rumah sejati kita di surga. Dan ojo ndek swarga golek bojo meneh. Diniati sejak sekarang sudah permanen kita akan bersuami istri di surga. Di surga itu juga jangan main-main. Kita itu sekarang mampir ngombe, ini rumah singgah sedelet. Di surga nanti kita hidup di dalam dua keabadian. Kholidina kuwi kekal wis gak iso mbayangno. Abadi pisan. Dadi di surga ndak ada kematian. Wis piye kowe? Dan bojomu kok ayu terus, gak tau tuwek. Lah wis ah. Ya apa iku? Ya apa engko ndek swarga kon gelem temen ta gak? Kesuwen lho engko. Bosen kan lho. Ya. Ya. Surga warnanya hijau tua. Ada 4 macam surga. Ada sungai yang alirannya bisa kita kendalikan. Widodari gak ono, itu yang ngawur meneh iku terjemahane. Gak ono widodari. Nek ono widodari terus sing wedok oleh apa? Ngawur arek-arek. Wis baba wis. Wis kadung wis. Maksud saya gini, yang disebut widodari di Quran namanya hur. Hur itu satu kemampuan untuk menjadi sangat lembut dan tajam. Itu bisa dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan. Laki-laki bisa sangat lembut, perempuan juga bisa sangat lembut. Sebaliknya wanita juga bisa keras, laki-laki juga bisa keras. Jadi urusannya bukan laki-laki perempuan, urusannya adalah kesanggupan kita untuk bersikap lembut satu sama lain. Ya cok lembut-lembut nemen ya. Kok nek lembut nemen gak meteng lah Anda ya. Ya kudu keras nek pas ngono iku ya. Oke, jadi jelas ya, sakinah, mawaddah, rahmah itu gini. Bekalnya itu mawaddah, ingat ya, mawaddah sampean diukur bendino, berkurang ndak kadar magnet saya kepada adik, kepada mas, kepada gitu ya, diukur. Rahmat juga kita syukuri terus menerus supaya makin rajin rahmat itu datang ke kita. Maka kita berusaha terus menerus untuk sakinah, kadang sakinah kadang enggak, begitulah hidup ya toh. Lho ya mesti nek rabi kok gak ono gelut, gak ono gak wawu ya gak enak ya.
Seperti musik harus ada noise-nya, kan begitu kan? Seperti jalan raya harus ada asap-asapnya sedikit, kan begitu? Harus ada kotoran-kotoran dikit. Ya tapi tidak terus wajib ada kotoran, enggak. Tapi maksud saya, sakinah itu dinamis dan perjuangan untuk sakinah terus menerus sampai nanti kita oleh Allah ininya diambil, badan kita diambil, terus jangan dipikir otak kita terus tidak berlaku, terus kita lupa segala sesuatu, enggak. Begitu kita dikubur, memorinya terus hilang, enggak. Jangan dipikir, jangan percaya sama dokter-dokter yang mengatakan bahwa memori disimpan di sini, cari sopo. Nek memori disimpan di sini begitu kelendes truk hilang memori ini, enggak. Kita tetap ingat, kita tetap tahu tadi ibunya datang, ibumu datang tadi toh. Kurang piye. Jadi ibumu datang itu terus piye? Caranya menjelaskan. Jadi semua yang kamu temui dalam hidup itu bukan disimpan di jasadmu. Ada black box, ada chips rohaniah yang Allah taruh di balik ubun-ubun. Tenang, nek ora percaya sesuk delok dhewe dibelek ini. Oh iya bener iki. Oke, kira-kira begitu yang saya bisa ungkapkan. Terakhir sekali lagi, makanya saya enggak ingin jalanin enggak ingin nasihati apa-apa. Jangan terlalu tergantung pada nasihat orang. Nasihati dirimu sendiri, bahannya ada kepustakaan primer namanya Quran. Quran itu nggak usah ditafsirkan, nggak apa-apa. Iku penggaweane wong sekolah-sekolah, wong pinter-pinter, sing kaya kowe kaya aku. Iki gak perlu tafsir, cukup tadabbur. Nek tafsir itu harus bener, harus menguasai bahasa Arab, ngerti asbabun nuzul segala macam. Mudar apa piye kowe? Kowe arep ngerti asbabun nuzul untuk wolok buku sakono kae kredit gak dibayar-bayar katane. Katanya nafsirno nggak ada, nggak apa-apa, nggak bisa nafsirkan, nggak apa-apa, itu urusannya Hamka, Quraisy Shihab. Kita orang biasa tadabbur, dan di Quran itu yang dianjurkan Allah bukan tafsir tapi tadabbur. Tidak ada perintah tafsir dalam Al-Quran, yang ada adalah afala tatadabbarunal Qur'ana atau alladzina yatadabbarunal Qur'ana. Tadabbur sama tafsir beda ngeten. Nek tafsir kudu bener, barang sing ditafsirke dan hasil tafsirnya. Nek tadabbur itu hasilnya bukan piye-piye nih, hasilnya kowe dadi lebih baik apa ndak, kowe dadi lebih cinta apa tidak, kamu menjadi lebih dekat sama Allah apa tidak, kowe lebih sayang sama sesama manusia apa tidak, kowe lebih santun kepada binatang dan tumbuh-tumbuhan apa tidak. Terus iso maca gak iso maca gak masalah, sing penting dadi luwih apik. Jadi nek maca alhamdulillah, iso nafsirno alhamdulillah, nek gak iso waca terjemahane, nek maca terjemahane gak iso bendino ya sak minggu pisan, gak iso sak minggu pisan ya sak wulan pisan. Sak wulan gak iso setahun pisan. Nek gak matek wae wis. Mosok gak blas. Ya. Atau kalau ndak baca, Dek, harus ada Quran di kamarmu, harus ada Quran di rak lemarimu di ruangan depan. Ya. Kamu tidak pernah nyentuh juga tidak apa-apa, tapi kamu sapa tiap hari, halo, assalamualaikum, ngono ya. Dan tak doakan suatu hari Quran menjawab, buka ini, waalaikumsalam, semaput kan, gitu ya.